Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ernayanti, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan NIM 25411811055. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran real untuk uji kinerja PPG dengan materi Catur Purusa Arte di kelas 8I SMP Negeri 1 Tabanan. Om Santi 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 Om. Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silahkan duduk. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, Ardi, silakan pimpin doanya. Izinkan saya memimpin doa hari ini. Berdoa mulai. Om Mawigena Mastu Nama Sidam Om Sidirastu Tatastu Suah. Berdoa. Ya, terima kasih Ardi. Kita sudah berdoa untuk hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, kita selalu sehat agar kita bisa belajar dengan baik. Oh ya, kemarin minggu lalu kita sudah membuat kesepakatan. Masih ingat apa kesepakatan yang kita sudah sepakati? Masih. Nah, apa itu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, pertama datang tepat waktu. Yang kedua, ya angkat tangan jika ingin bertanya dan jika ingin ya menjawab. Yang ketiga, Saling menghargai. ya saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, ya tidak makan dan minum di kelas. Selanjutnya, ya tidak main HP jika sudah ada di dalam kelas dan mulai pembelajaran, dan jika HP itu tidak diperlukan, HP-nya taruh di dalam tas. Yang terakhir, kesepakatan kelas kita. Ya, menjaga kebersihan kelas. Kenapa kita perlu menjaga kebersihan kelas? Agar pada saat kita belajar, kita merasa nyaman. Agar dalam proses pembelajaran juga kita nyaman dan merasa kelas kita itu selalu bersih. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, agar menumbuhkan rasa nasionalis dalam diri kita, silahkan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jaya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak-anak masih ingat dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih. Apa saja itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? 1. Bangun pagi. Ya, 1 bangun pagi. Kedua, beribadah. 3, Berolahraga. 4, Makan sehat dan berdiri. yang kelima, Teman belajar. yang keenam, Bermasyarakat. yang ketujuh. Tidur cepat. Sudahkah kalian melaksanakannya? Sudah. Kenapa kita perlu bangun pagi? Agar tidak telat. Iya, agar kita tidak terlambat ke
sekolah. Agar kalau kita bangun pagi, artinya kita sudah bisa memanage aktivitas kita. Ya, terus yang kedua beribadah. Sebelum kita melakukan kegiatan di luar rumah ataupun di dalam rumah, perlu kita melakukan beribadah. Karena agar kita dalam berkegiatan, dalam melakukan apapun itu selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Yang ketiga itu adalah berolahraga. Kenapa kita perlu berolahraga? Karena agar kita bisa menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan fit untuk menjalani semua kegiatan. Yang keempat itu ada makan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi itu kita perlukan, kita butuhkan untuk memberikan energi untuk tubuh kita. Ya. Terus yang selanjutnya itu ada gemar belajar. Kita harus belajar karena kita itu adalah anak sekolahan. Kita adalah pelajar, perlu belajar agar kita pintar. Ya. Terus yang ke-6 itu ada bermasyarakat. Perlu kita bersosialisasi, membangun relasi antar teman, antar masyarakat di lingkungan tempat kita tinggal. Yang terakhir itu ada tidur cepat. Ya, tidur cepat itu penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, sebelum belajar kita perlu merilekskan diri kita agar kita tetap bisa beraktivitas, agar tubuh kita sehat. Kita akan melakukan sedikit gerakan ya sebelum kita belajar pada hari ini. Nah, silakan berdiri dulu. Ya, kalau yang memang tidak bisa bergerak di tempat duduknya bisa ke samping, ya samping kanan, samping kiri, agar kita lebih leluasa untuk bergerak. And I fly as high as the moon in the sky. And I jump like a kangaroo. I swim, take me close to you. I say, la 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 la, this is such a happy day. La 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 la. Nah, setelah kita bergerak sekarang, coba perhatikan yang ada di layar depan kalian. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian kan mempunyai tujuan hidup. Nah, siapa yang di sini sudah mempunyai cita-cita? Ya, Ardi. Saya ingin menjadi seorang chef yang terkenal dan mengikut ke kapal pesiar, ingin ke kapal pesiar intinya. Ardi cita-citanya ingin menjadi chef dan ingin bekerja di kapal pesiar, cita-citanya. Nah, yang lainnya bagaimana? Selain Ardi, siapa yang sudah mempunyai tujuan atau cita-cita yang sudah difikirkan, yang sudah didambakan? Ya, Ayah. Di sini cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter, ataupun dokter ini sebenarnya menjadi pekerjaan utama saya. Sedangkan untuk pada masa tua nanti saya ingin membuka sebuah jasa gambar berupa online maupun offline. Terima kasih. Ya, Ayah mulia sekali ya cita-citanya ingin membantu orang lain merawat, mengobati. Dokter itu adalah cita-cita yang sangat mulia. Nah, apapun cita-cita kalian itu adalah kalian sudah mempunyai tujuan di dalam hidup kalian. Kalian sudah sudah mempunyai semangat untuk membangun semangat dalam diri untuk belajar, untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, ada lagi pertanyaan untuk kalian. Setelah kalian mencapai cita-cita kalian, apa yang kalian pilih pilihannya? Menjadi orang yang kaya,
apa menjadi orang yang baik. Jadi orang yang baik apa orang kaya? Iya, ada yang bilang orang kaya, ada yang bilang orang baik. Nah, menjadi orang kaya itu penting, artinya di dalam hidup ini kita perlu uang, perlu harta, ya. Karena kalau tanpa uang kita tidak bisa hidup. Karena kita hidup memerlukan uang untuk bertahan hidup. Apapun yang kita beli itu dibeli dengan uang. Tetapi menjadi orang yang baik itu perlu dan penting. Karena apa? Agar kita mempunyai empati atau mempunyai rasa saling tolong-menolong terhadap sesama. Harta itu penting asal harta itu dilandasi oleh dharma, oleh kebaikan, ya. Nah, jadi di dalam hidup ini kita harus mempunyai tujuan hidup. Yang di dalam agama Hindu itu disebut apa tujuan hidupnya? Catur Purusa Arta. Iya, Catur Purusa Arta. Itu adalah 4 tujuan hidup dalam agama Hindu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini, dalam Catur Purusa Arta, kita ada tujuannya. Ya, yang pertama tujuannya itu adalah siswa mampu mengidentifikasi pengertian Catur Purusa Arta. Jadi di dalam pembelajaran ini kalian diharapkan mampu memahami dan mengidentifikasi pengertian dari Catur Purusa Arta serta kalian tahu bagian-bagian dari Catur Purusa Arta. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini ada 3 penilaian dalam proses pembelajaran. Bisa kalian lihat di layar 3 penilaian kita dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama itu ada penilaian sikap, di mana dalam proses pembelajaran kita sikap kalian itu dinilai bagaimana kalian bisa menghargai, menghormati orang yang berbicara di depan, tidak ribut dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah pengetahuan, di mana penilaiannya itu dinilai seberapa kalian sudah memahami, seberapa kalian sudah tahu tentang Catur Purusa Arta. Yang ketiga itu ada nilai keterampilan. Nilai keterampilannya itu dinilai dari bagaimana kalian presentasi hasil dari diskusi kalian, bagaimana kalian membawakan hasil diskusi kalian dan interaksi dalam diskusi nanti. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan melakukan tes awal untuk mengetahui seberapa kalian sudah tahu tentang Catur Purusa Arta. Boleh diambil HP-nya sekarang. Kita tes menggunakan Quizzes. Silakan kalian login ke Quizzes. Nah, kalau sudah bisa login, masukkan kode yang ada di depan. Nah, tujuan dari tes awal ini adalah untuk memetakan agar Ibu tahu seberapa kalian tahu tentang ajaran Catur Purusa Arta. Sudah. Nah, kita mulai ya, karena sudah semua bisa login. Silakan dijawab sepengetahuan kalian. Nah, Caksu di peringkat pertama dan yang kedua ada Sisilia, yang ketiga ada Ardi. Kita lihat pemahaman. Wah, ternyata kalian sudah banyak ya yang tahu tentang Catur Purusa Arta. Nah, untuk meningkatkan dan menambah wawasan kalian tentang Catur Purusa Arta, mari kita lihat bersama-sama video terkait tentang Catur Purusa Arta. Pemirsa dan Mas Dharma, penyuluh agama Hindu,
Tolong pada disimak kantor dan Kementerian diperhatikan Agama, baik-baik catur Kabupaten Purusa Boyolali, Arta. Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu adalah tadi tayangan video terkait tentang catur Purusa Arta dan bagian-bagiannya. Nah, kalian sudah mendapatkan pemahaman sedikit tentang catur Purusa Arta. Terkait dengan video tadi, sudah kita saksikan bersama, sudah kita tonton apa itu catur Purusa Arta. Secara etimologi, catur Purusa Arta itu bagian-bagiannya itu yang pertama ada Dharma, kedua ada Arta, yang ketiga ada Kama, dan yang keempat Moksa. Ya, bagus sekali. Nah, minggu lalu kita sudah membentuk kelompok. Sekarang silahkan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Karena kita akan melakukan diskusi terkait permasalahan yang akan Ibu berikan untuk kalian pecahkan masalah. Nah, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Nah, kalau sudah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana nanti tujuan dari LKPD ini peserta didik mampu menjelaskan pengertian catur Purusa Arta dan menganalisis Dharma sebagai landasan mencapai tujuan hidup. Nah, cara pengerjaannya, silakan kalian mencari tahu, bisa menggunakan HP, bisa mencari di internet, di Google, ya, berdiskusi dengan teman satu kelompok tentang menjelaskan catur Purusa Arta secara etimologi. Kedua, kekayaan harta tersebut dia menggunakan cara yang tidak benar. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian dan tulis hasil diskusinya di LKPD yang Ibu bagikan. Nanti setelah kalian selesai berdiskusi, setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, waktu yang Ibu berikan untuk diskusi itu sekitar 15 menit. Ya, silakan tulis jawaban kalian di kertas. Jika kertasnya tidak mencukupi, bisa ditulis di belakang kertas lembar jawaban LKPD. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Ke depan ya, nanti kan dapat bagian-bagiannya. Silahkan kalian seperti biasa bagi diri, siapa yang membahas permasalahan pertama, kedua, dan ketiga, siapa yang membuka presentasinya. Ya. Bagaimana, ada pertanyaan terkait LKPD-nya? Sudah dibagi? Siapa yang menjawab pertanyaan pertama, dua, dan ketiga? Ya. Ya. Di sini yang akan nilai adalah nilai kerjasamanya. Ya. Anak-anak sudah selesai diskusi? Oke, kalau sudah, kita mulai presentasi ya, hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, kita mulai diskusinya dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan diskusikan hasil diskusinya di depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk soal yang pertama akan dibacakan oleh Ardi. Jadi soal yang pertama itu jelas Landasi dengan kebenaran. Nah, sebelum kita akan ke kesimpulan, kita akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Ya. Baik, silakan. Bagaimana cara mendapatkan hak karyawan negara? Baik, di sini izinkan saya untuk menjawab dengan pertanyaannya, yaitu bagaimana cara mendapatkan harta dengan benar sesuai dengan ajaran catur Purusa Arta, yaitu dengan dilandaskan dharma, yaitu kebaikan, dan juga bekerja keras, karena sesuatu yang dilandaskan dengan kebaikan akan berhasil dengan baik juga. Baik, begitu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Setiap orang memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Maka dari itu,
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi 3 soal tentang catur purusa arte. Nah, sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai. Kebahagiaan sejati atau moksa hanya dapat dicapai jika dharma, arta, dan kama dijalankan secara benar dan seimbang sesuai dengan ajaran agama. Nah, begitulah hasil dari diskusi kelompok 2. Maka sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa yang kalian ketahui tentang catur purusa arte? Baik, jadi sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang Nadine berikan. Pertanyaan yang sangat keren sekali. Jadi, izin menjawab. Sejauh ini yang kami ketahui tentang purusa arte adalah hidup bukan tentang hanya mencari harta atau kesenangan, tapi tentang mencari makna dan keseimbangan. Itu dan kami. Jadi begitulah kesimpulan atau apa saja yang kami ketahui tentang catur purusa arte berdasarkan hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, apakah bisa diterima? Nah, sekian dari presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kelompok 2. Ya, sangat bagus sekali ya hasil presentasinya. Nah, dari hasil diskusi kalian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama itu jelaskan secara etimologi apa itu catur purusa arte, seperti yang sudah kalian tonton tadi, bahwa catur purusa arte itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari catur, purusa, dan arte. Catur artinya 4, purusa itu manusia, dan arte adalah tujuan. Jadi catur purusa arte itu 4 tujuan hidup manusia yang harus untuk mencapai tujuan terakhir itu dharma itu memang harus selalu ada dalam setiap tindakan kita, apapun yang harus kita lakukan, karena dalam agama Hindu kebenaran itu adalah sesuatu yang harus kita junjung tinggi. Nah, sampai di situ anak-anak sudah paham dengan apa itu catur purusa arte? Oke, kalau sudah paham, nah untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai membahas tentang apa itu catur purusa arte dan bagian-bagian catur purusa arte. Nah, siapa sekarang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Ya, Ayah, silakan. Ya, silakan berdiri. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat memahami pengertian dari catur purusa arte dan bagian-bagiannya. Yang dimana catur purusa arte ini berasal dari bahasa Sanskerta. Yang dimana catur purusa arte merupakan 4 tujuan hidup manusia. Dan yang terakhir atau yang keempat ada moksa yang berarti tujuan tertinggi hidup manusia. Terima kasih. Iya, terima kasih Ayah atas kesimpulannya, luar biasa sekali ya. Nah, itu ya tepuk tangan untuk Ayah. Nah, kita sudah belajar catur purusa arte, apa itu pengertian catur purusa arte, bagian-bagiannya. Nah, untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran kita hari ini? Apakah ada kekurangan dalam pembelajaran kita hari ini? Tidak. Untuk kedepannya, pertemuan berikutnya, apakah perlu kita melakukan perbaikan lagi agar pembelajaran kita hari ini kedepannya lebih menyenangkan? Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Banyakin ice breaking, iya. Ada lagi? Mungkin ada kuis dan lain sebagainya? Ya, boleh. Kita akan lebih banyak mengadakan kuis ya, seperti kuisis, Google Form, dan yang lainnya. Nah, untuk kita akan melakukan tes akhir ya.
mungkin awalnya sudah, seberapa kalian mengetahui. Nah, sekarang Ibu akan melakukan tes akhir di mana untuk mengetes seberapa sudah materi yang kalian pahami dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, silakan buka kuisisnya lagi ya. Ya, yang pertama itu ada Tanaya, yang kedua ada Ardi, dan yang ketiga ada Krisnadin. Ya, tepuk tangan untuk ketiganya. Nah, ternyata semuanya sudah paham ya, nilainya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak ada yang di bawah. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang bagian-bagian catur purusa arta beserta contohnya. Nah, untuk hari ini pembelajaran sudah kita laksanakan dengan baik. Kita akhiri dengan Paramosanti. Silakan ketua kelas. Pada asalnya